Kita mau ikut kerja di perusahaan, Bos. Sorry, nggak bisa. Perusahaan gue itu bebas KKN. Ingat bos, dulu kita sama-sama susah. Gue inget, tapi kan sekarang gue jadi direktur. Bos inget nggak? Waktu dulu hampir kecemplung sumur. Emang lo nolongin? Enggak, orang saya juga hampir kecemplung juga. Lagian, kalau kita tetap jadi pembantu, kita yang untung, bos yang rugi. Kok gue rugi? Gua baru ditinggal sebentar aja, udah pada ribut. Udah gitu yang diributin jatah ayam gue lagi. Gak jadi makan? Gak jadi lapar. Ih, ntar perutnya gak gendut lagi loh. Gak apa-apa, biar kempes sekalian. Biar perut Kak Abdel jadi six sense. Six sense, six pack kali. Iya, yang kayak gitu. Ntar kalau pingsan gimana? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Kan kalau Kak Abdel pingsan, nanti Karina yang ngasih napas perbuatan. Mau juga. Ya udah deh, Kak Abdel mau ke atas. Ntar ke kanan belakang lagi. Enggak, Kak Abdel akan mencium belakang. Apa lagi tuh? I'll be back soon. Hampir gue nyekek diri gue sendiri. Untung gue tolongin. Hoi, hukuman selesai. Maaf, Bapak siapa ya? Saudaranya bos kali. Oh, mukanya mirip. Gue Abdel. Kok beda? Gue sekarang jadi direktur. Kok bisa? Ya bisa dong. Wah, jangan-jangan bos malsuin ijazah ya? Hati-hati bos, dihukum loh. Atau jangan-jangan punya koneksi orang hebat bos. Enggak, dapat warisan lagi, direkturnya meninggal. Gue bikin perusahaan sendiri dan gue jadi direkturnya. Wah, hebat. Selamat bos. Lama-lama. Gimana Karina? Pantes ya? Pantes. Pantes kok tapi ketawa-tawa gitu. Habis perutnya menggelembung tuh. Kalau gini, pantes gak? Pantes. Pantes sih pantes. Tapi napas Kak Abdel lengap. Maksud Kak Abdel, pantes gak Kak Abdel jadi direktur? Oh, pantes kok. Kalau Kak Abdel jadi direktur, kira-kira siapa ya yang jadi ibu direkturnya? Ibunya Kak Abdel siapa? Mon, gue seneng banget bos jadi direktur. Gue jadi pembantu tambah semangat. Bulan depan, gaji gue pasti dinaikin 2 kali lipat. Lu seneng gak, Mon? Enggak. Kok enggak? Den, semangat jadi pembantu. Justru teman kita sekarang jadi direktur. Kesempatan kita untuk memperbaiki keadaan kita, Den. Kita ngelamar aja jadi karyawannya. Oh iya ya, bener juga lu, Mon. Seumpama kita berdua ini diterima jadi karyawan, kira-kira posisi yang pas buat gue posisi apa, Mon? Jadi forklift.
Kayaknya bahasa asing tuh. Pasti posisinya keren. Gue seneng, oke. Lu ngerti forklift nggak? Enggak. Emang forklift apaan sih? Itu yang buat naik turun barang tuh. Tuh. Karina. Menurut Karina, lokasi yang pas buat kantor Kak Abdel di mana ya? Di perempatan aja. Di perempatan. Emangnya warung Padang? Emangnya cuma warung Padang. Di situ juga ada warteg. Nah, Kak Abdel itu mau buat perusahaan, bukan kelasnya warung, jadi tempatnya harus bonafide. Oh, kalau gitu di gedung bertingkat aja. Kak Abdel takut ketinggian kalau gedung bertingkat. Tapi sebelum cari lokasi, mendingan Kak Abdel cari nama perusahaannya dulu. Nama perusahaan. Interupsi, Bos. Apaan sih lo interupsi? Kayak sidang DPR aja. Di sini nggak usah pakai interupsian. Kalau mau ngomong lo tinggal bilang. Ada apaan sih? Kita ke ruang makan yuk, Bos. Mau ngapain lo? Mau ngajak gue makan? Gue udah nggak mau. Udah nggak lapar gue. Udah nggak nafsu. Kita mau ngomong bertiga, Bos. Ya di sini aja. Karina kan udah gue anggap sebagai keluarga gue sendiri. Kita kan mau ngobrol bertiga, Bos. Kalau di sini ngobrol berempat dong. Iya ya. Pintar juga lo, Din. Yuk, Karina, tunggu ya. Nah, sekarang kita udah bertiga. Mau ngomong apaan sih lo? Mon, ngomong dong. Gini, Bos. Kita berdua nih mau memperbaiki keadaan kita, Bos. Bagus lah kalau begitu. Jangan kayak begini-begini aja keadaan lo. Maksudnya kita mau ikut kerja di perusahaan, Bos. Sorry. Nggak bisa. Perusahaan gue itu bebas KKN. Ingat, Bos. Dulu kita sama-sama susah. Gue inget, tapi kan sekarang gue jadi direktur. Bos inget nggak? Waktu dulu hampir kecemplung sumur. Emang lo nolongin? Enggak, orang saya juga hampir kecemplung juga. Lagian, kalau kita tetap jadi pembantu, kita yang untung, bos yang rugi. Kok gue yang rugi? Ya iyalah, Bos. Sekarang kita berdua jadi pembantu, punya teman direktur, kita yang untung. Iya nggak, Den? Nah, bos direktur, punya teman pembantu, bos yang rugi. Apa kata relasi? Iya ya. Ya udah deh, lo berdua boleh kerja di perusahaan gue. Ya udah lo bikin surat lamarannya. Nah, terus nama perusahaannya apaan, Bos? Iya. Karina, kayaknya bener deh apa yang Karina bilang. Kita harus cari nama untuk perusahaan Kak Abdel. Emangnya kenapa, Kak? Si Temon sama Udin udah mau buat surat lamaran. Gimana kalau namanya PT Sumber Rezeki? Sumber rezeki. Itu kayak laundry kiloan di samping. Terus apa dong? Gimana kalau PT Jari Lentik? Emangnya Kak Abdel mau buka panti pijat? Oh iya, lagian kan jari Kak Abdel nggak lentik. Kalau pakai bahasa Inggris mau? Ya boleh lah, namanya juga go internasional, jadi berbau-bau Inggris juga nggak apa-apa. Oke. Gimana kalau Abdel Company? Apaan tuh artinya? Perusahaannya Kak Abdel? Oke lah, kalau bek gitu. Nah, sekarang kalau lo bikin surat lamaran, udah bisa ditujukan ke PT Abdel Company. Maaf, Bos. Saya nggak jadi ngelamar. Lu, Din? Saya juga nggak jadi ngelamar, Bos. Kenapa lo? Saya nggak mau kerja sama company. Bos inget nggak? Nenek moyang kita itu dijajah selama 3,5 abad sama company. Gini-gini, kakek saya ini anggota Pangeran Diponegoro loh. Karina,
Kayaknya kita harus ganti nama perusahaan deh. Kenapa? Si Temon sama Udin gak mau kerja. Kenapa nggak mau kerja? Dia bilang dia gak mau kerja sama company.